Senyum, semangat, ceria. Selamat pagi. Online. Nah, ini bersama Kaila. Selamat hari Minggu. Selamat hari. Chris, ayo masuk ke Chris. Tolong lupa. Dan Kofifa. Wah, Kakak Linda. Bersama Kak Lucy dan jumpa lagi bersama Kak Feli. dalam sekolah minggu online. Sama-sama mengikuti sekolah. Kita akan belajar tentang ini oleh saya, Kakak Desi dan teman-teman kakak. Iya, ini kayaknya seru. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Shalom adik-adik. Jumpa lagi bersama Kakak Talia Dan Kak Erna, di sekolah minggu online tahun ini. apa kabarnya adik-adik? Kak Erna dan Kak Talia harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga di tahun baru ini adik-adik tetap semangat mengikuti sekolah minggu online. Nah adik-adik, untuk menambah semangat, apakah adik-adik masih ingat yel-yel kita? Kalau kakak-kakak bilang Parsyalom Kupang, adik-adik yang di rumah jawab senyum, Semangat, ceria. Nah kita ulang satu kali lagi. Parsyalom Kupang. Senyum, semangat, ceria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Hello Hello, How Are You? Kakak ajak semua bangun berdiri. Hello, hello, how are you? You are my friends and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and Jesus love you. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar putar, puji nama Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita awalinya dengan doa yang akan dipimpin oleh Kakak Erna. Nah adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih masih memberkati kami semua sampai saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai sekolah minggu kami hari ini. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita angkat pujian lagu berjudul Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, cerita dan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Salam semua anak-anak, selamat hari Minggu. Kita senang karena hari ini kita berjumpa
dalam sekolah minggu online. Tiba saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelum kita membaca dan mendengar cerita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami bergembira, kami senang karena hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah bersama di tempat ini. Kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menyertai kami semua supaya firman-Mu dapat kami dengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Anak-anak semua, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Sekali lagi, Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian cerita Alkitab ini, pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing, domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian anak-anak semua, bacaan Alkitab untuk kotong semua pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan ceritanya. Anak-anak semua, tadi kotong baca Alkitab dari kitab Yunus. Yunus ini seorang nabi. Dia orang bangsa Yahudi. Dia tinggal di Nazaret. Kampungnya sama dengan Tuhan Yesus pun kampung. Satu waktu Tuhan Allah panggil dia dan suruh dia untuk ke Niniwe. Niniwe itu satu kota besar yang bangsa yang tinggal di dalamnya adalah bangsa Asyur. Bangsa Asyur ini terkenal terlalu jahat, terlalu kepala angin, dong suka melawan Tuhan Allah. Tetapi si Yunus ini, Tuhan suruh dia pergi Niniwe, dia bukan pergi sana, tapi dia pergi tempat lain. Dia pergi satu tempat yang namanya Tarsis. Untuk ke sana dia naik kapal laut. Anak-anak semua,
Karena dia sonde ikut Tuhan Yesus, Tuhan Allah punya perintah, Tuhan suruh dia pi Niniwe, dia pi tempat lain, maka di tengah laut datang angin, gelombang, badai, hantam kapal yang dia muat, dia menumpang. Lalu hampir saja mereka semua tenggelam. Karena itu semua orang di atas perahu itu berkumpul dan bilang begini, "Kotong buang undi supaya tahu siapa punya gara-gara sampai kotong hampir celaka begini." Setelah dong buang undi, ternyata Yunus yang kena. Karena itu dong angkat Yunus, buang masuk dia dalam laut. Dan ketika Yunus dibuang dalam laut, gelombang menjadi teduh, angin tenang, dan pelayaran aman kembali. Kemana dengan Yunus? Tuhan perintahkan seekor ikan besar datang dan telan Yunus. Supaya bosan tahu, Yunus di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan itu Yunus sudah bikin lain selain dia sembahyang, berdoa. Tuhan minta pertolongan Tuhan untuk Tuhan selamatkan. Dan atas perintah Tuhan, ikan besar itu muntahkan Yunus ke pantai. Setelah Yunus selamat, Tuhan Allah perintah lagi, "Yunus, lu pi Niniwe lagi ya." Untuk kasih tahu itu orang-orang Niniwe bahwa 40 hari lagi Tuhan akan mentunggang langgangkan bangsa itu dan kota itu. Yunus berangkat. Dia masuk kota Niniwe dan dia omong persis seperti Tuhan Allah perintah. Semua orang Niniwe dengar Yunus punya omong. Dong takut Tuhan punya hukuman. Karena itu dong rame-rame menyatakan puasa dan berkabung. Sebagai tanda mereka bertobat kepada Tuhan. Dong minta ampun Tuhan, bertobat. Mereka yang dulu bikin jahat, berhenti bikin jahat, kembali berbuat baik. Lalu, apakah Tuhan menghukum mereka? Tidak. Tuhan tidak menghukum mereka karena mereka berhenti bikin jahat dan ikut Tuhan Allah punya mau. Anak-anak semua sudah ngerti ini cerita. Siapa yang ikut Tuhan Allah punya mau, Tuhan pasti kasih dia kebaikan. Tuhan kasih dia keselamatan. Tetapi siapa yang melawan Tuhan Allah punya mau, seperti Yunus, Tuhan suruh pi Niniwe, dia bangun lari pi Tarsis, akhirnya dia dibuang ke dalam laut, dan untung Tuhan selamatkan dia lewat ikan besar yang telan dia dan tidak makan dia sampai habis. Karena itu anak-anak semua, mulai hari ini jangan nakal ya. Tuhan Allah punya perintah bilang apa, mari kotong bikin rame-rame. Ini saja cerita kita hari ini. Salam semua, selamat hari Minggu. Ingat, semua jaga kesehatan. Salam. Terima kasih Bapak Pendeta untuk firman-Nya hari ini. Adik-adik, kita akan doa syafaat bersama yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Anak-anak semua, mari kotong berdoa. Semua tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, kami semua bersyukur kepadamu karena hari ini kami sudah bersekolah minggu. Kami minta Tuhan Yesus memberkati para orang tua kami, bapak-bapak, mama-mama, juga kakak-kakak dan adik-adik kami. Tuhan Yesus berkati. Semua anak-anak ini yang sedang bersekolah, Tuhan memberkati mereka, kasih mereka semua kepandaian dan kepintaran. Tuhan Yesus juga kasih semua anak-anak kesehatan, supaya mereka sehat, mereka dapat belajar dengan baik, mereka juga dapat bermain dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga minta berkat-Mu untuk semua anak-anak yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih karena mereka berulang tahun. Biarlah kehidupan anak-anak ini selalu di dalam perlindungan Tuhan.
kami sudah selesai beribadah dan tiba saatnya untuk kami mau pulang. Karena itu kami mohon berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua, menyertai semua anak-anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sambil berdiri, mari kita angkat pujian Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Tadi, maka berakhir sudah sekolah minggu online kita hari ini. Adik-adik tetap semangat sekolah minggu ya. Sampai jumpa minggu depan. Salam.